Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Pratasya. Saya berasal dari Ilmu Perpustakaan 2. NIM saya adalah 0601252069. Di sini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu sejarah, ragam, fungsi berbahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Ketika kita membicarakan bahasa Indonesia, sebenarnya kita sedang menelusuri kembali jejak perjalanan yang sangat panjang dari sebuah bahasa yang telah menjadi perekat identitas bangsa. Akar dari bahasa kita ini tak lain dan tak bukan hanya bahasa Indonesia yang muncul begitu saja, namun berawal dari bahasa Melayu yang sejak berabad-abad lalu, jauh dari zaman modern, bahasa Melayu sudah dikenal sebagai lingua franca. Sebuah bahasa yang berfungsi sebagai bahasa antar suku. Keistimewaan dari bahasa Melayu adalah bahasa yang menggunakan sifat yang fleksibel serta adaptis. Bahasa Melayu memiliki tutur kata yang tidak rumit. Kenapa pada masa itu bangsa Indonesia menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kesehari-hari untuk berbicara, berkomunikasi dengan satu sama lain? Berikutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, lambang kebangsaan nasional. Bahasa Indonesia adalah cerminan dan karakter dan jiwa bangsa Indonesia. Setiap kata yang kita tuliskan serta kita bicarakan dalam bahasa Indonesia adalah bentuk karakteristik dari bahasa kita. Yang kedua, lambang identitas nasional. Lambang identitas nasional. Identitas suatu bangsa bukan hanya ditentukan oleh benderanya, namun dari bahasanya. Bahasa yang khas serta logat bahasa Indonesia yang khas membuat itu menjadi lambang identitas nasional yang menunjukkan bahwa kita adalah orang Indonesia. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa Indonesia. Kenapa disebut sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia? Karena bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa yang wajib dipelajari sejak kita kecil. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan sehari-hari untuk berbicara serta memiliki hubungan yang baik dengan seseorang dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dengan banyaknya ragam suku, budaya, serta agama, kita bisa berbicara dengan orang lain menggunakan bahasa Indonesia walaupun tidak sama suku, tidak sama budaya. Karena ada beberapa daerah yang menggunakan bahasa daerahnya, namun kita bisa menggunakan bahasa Indonesia saat kita tidak paham bahasa daerah seseorang. Yang kedua, fungsi sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan, yaitu bahasa yang resmi digunakan sebagai bahasa bangsa Indonesia. Yang kedua, bahasa pengantar pendidikan, yaitu bahasa yang digunakan saat ingin berkomunikasi dan berbicara di masyarakat. Bahasa yang dipakai saat menempuh pendidikan seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah akhir, serta kuliah. Biasanya saat menempuh pendidikan, bahasa yang paling sering digunakan adalah bahasa Indonesia jika kita berkuliah atau berpendidikan di Indonesia. Yang ketiga yaitu sebagai bahasa pengantar tingkat nasional, yaitu bahasa yang digunakan biasanya sebagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Misalnya ada berita-berita itu biasanya menggunakan bahasa Indonesia baik secara langsung maupun secara media yang ada di media sosial. Keempat, alat pengembang budaya nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ragam bahasa Indonesia. Berdasarkan media, yang pertama ragam lisan. Ragam lisan adalah bahasa berbahasa Indonesia yang biasanya dilakukan dalam sehari-hari, yang sering terucap dalam mulut kita, yang keluar dari mulut kita. Yang kedua, ragam tulis. Berbeda pula dengan ragam lisan. Ragam tulis adalah ragam bahasa yang ditulis, yang tidak membutuhkan lawan bicaranya. Kita bisa menyampaikan pesan saja melalui surat ataupun mungkin melalui
buku-buku. Selanjutnya, berdasarkan cara pandang pedatur. Yang pertama, ragam baku atau formal. Biasanya digunakan saat ingin berbicara dengan dosen, guru, para senior di pekerjaan. Yang kedua adalah ragam santai atau informal. Biasanya kita gunakan untuk berbicara dengan teman-teman dekat, dengan keluarga, dengan orang-orang yang dikenal, dan dengan orang-orang yang sudah terbiasa berbicara santai dengan kita. Berdasarkan pokok persoalan. Yang pertama, berdasarkan pokok persoalan. Yang pertama, ragam ilmiah. Biasanya ini ada di karya ilmiah, karya-karya tulisan yang harus menggunakan bahasa yang lugas, objektif, dan cermat. Yang kedua adalah ragam sastra. Yang kedua adalah ragam sastra. Biasanya ini digunakan saat kita membuat novel, membuat cerpen, serta buku-buku fiksi. Ya, seperti itu. Yang ketiga adalah ragam hukum, yaitu tulisan-tulisan yang bersangkutan dengan hukum, sah, dokumen-dokumen yang memang bersangkutan dengan hukum. Baik, terima kasih karena telah menonton dan telah mendengarkan penjelasan saya. Di sini saya Miftahul Pratasya pamit undur diri dari video ini. Terima kasih dan maaf jika ada kesalahan kata.